Pernahkah Anda bertanya-tanya, siapakah makhluk gelap yang berani mencobai anak Tuhan? Mengapa seseorang atau sesuatu berani menantang Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, di saat kita lemah sebagai manusia? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana episode ini dapat mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan tentang kejahatan, iman, dan peperangan rohani yang kita alami setiap hari. Menurut data dari Institut Barna, lebih dari 60% umat Kristen tidak tahu bahwa Lucifer dan setan pada kenyataannya adalah makhluk yang sama. Dan bahkan di antara mereka yang tahu, sedikit yang memahami kekuatan dan strategi sebenarnya dari musuh yang kita hadapi. Dalam video ini, kita akan bersama-sama mengungkap salah satu momen paling misterius dan berdampak dalam Alkitab. Godaan Yesus di padang gurun. Mengapa ini terjadi? Siapakah setan itu? Apa rencanamu? Bersiaplah untuk menyelami perjalanan rohani dan alkitabiah yang akan membuka mata Anda dan memperkuat iman Anda. Sebelum kita mulai, tinggalkan like Anda, berlangganan saluran ini, dan bagikan video ini dengan seseorang yang perlu lebih memahami tipu daya musuh. Dan sekarang, mari kita pergi ke gurun. Tempat semuanya dimulai. Bayangkan dirimu sendirian sepenuhnya di padang pasir yang panas, tanpa makanan, tanpa tempat berteduh, tanpa teman. Angin malam yang menusuk, terik matahari siang yang tak kenal ampun. 40 hari, 40 malam. Tidak ada roti, tidak ada air, hanya suara perutmu sendiri yang berteriak. Namun Tuhan tetap diam. Ke dalam skenario brutal inilah Yesus masuk, tak lama setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Alkitab memberitahu kita dalam Matius 4:1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Frasa ini menyembunyikan salah satu misteri iman yang terbesar. Roh Kudus sendirilah yang menuntun Yesus ke tempat pengujian. Bukankah itu tampak kontradiktif? Tuhan mengutus putranya untuk diuji oleh musuh sendiri. Berikut ini adalah prinsip spiritual yang mendalam. Cobaan bukanlah tanda penyerahan diri, tetapi tanda persiapan. Tuhan tidak mengizinkan kita diuji untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan kita, membentuk kita, dan mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Pada zaman Alkitab, gurun merupakan simbol transisi dan transformasi. Di padang gurun itulah Musa menjumpai semak yang menyala. Di padang gurun itulah orang Israel diuji selama 40 tahun. Sekarang Yesus mengulangi polanya, 40 hari di padang gurun sebelum memulai pelayanannya. Namun tidak seperti Israel yang gagal dalam godaan mereka, Yesus akan menang. Ia perlu membuktikan bahwa dialah Mesias, bukan hanya melalui perkataannya, tetapi juga melalui kesetiaannya di tengah tekanan yang paling hebat. Oleh karena itu, gurun bukanlah hukuman, melainkan medan perang. Dan di sana, di puncak kelemahan fisik, sosok paling gelap di alam semesta muncul, si penggoda. Tapi siapa sebenarnya dia? Dan apa yang dia inginkan? Setan, iblis, ular kuno, musuh, bapak kebohongan. Alkitab menggunakan banyak nama untuk menggambarkan entitas ini, dan setiap nama mengungkapkan sisi gelap misinya, menghancurkan, menipu, menuduh, menyesatkan. Namun, siapakah setan menurut kitab suci? Kata setan berasal dari bahasa Ibrani syatan, yang berarti penuduh atau musuh. Iblis berasal dari bahasa Yunani diabolos, yang berarti pemfitnah. Dia bukan karakter mitologi atau sekadar metafora untuk kejahatan. Dia nyata, pribadi, dan bertindak sebagai kecerdasan spiritual terhadap semua yang suci. Dalam kitab Ayub, kita melihat setan muncul di hadapan Tuhan untuk menuduh hamba-hambanya yang setia. Dalam Injil Lukas, Yesus menyatakan, "Aku melihat setan jatuh seperti kilat dari langit."
Lukas 10:18. Kejatuhan ini merupakan salah satu wahyu terbesar dalam teologi Kristen. Dia diciptakan sebagai malaikat cahaya, penuh kebijaksanaan dan keindahan, namun kesombongan merusaknya. Dia ingin menjadi seperti Tuhan, jadi dia diusir dari surga. Yesaya 14:12-15 menggambarkan pemberontakan ini secara puitis. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Wah, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yehezkiel 28 juga melukiskan gambaran tentang makhluk yang mulia, diciptakan sempurna, sampai kejahatan ditemukan di dalam dirinya. Setan adalah Lucifer, sebuah nama yang berarti pembawa cahaya. Dia berjalan di antara batu api, ada di Eden, penuh dengan kemegahan. Namun dia menukar terang dengan kegelapan. Dan sejak saat itu, peran mereka tetap sama. Menuntun anak-anak Tuhan menjauh dari jalan keselamatan, menabur keraguan, dan mencoba menghancurkan rencana Tuhan. Ketika dia muncul untuk mencobai Yesus, dia tidak datang dengan tanduk dan garpu rumput. Ia datang dengan tutur kata yang manis, dengan kelicikan, dengan tawaran-tawaran yang nampaknya menguntungkan. Inilah kekuatan musuh yang sesungguhnya, menyamar sebagai malaikat cahaya untuk menipu orang-orang terpilih sekalipun. Dan di padang pasir, dia melakukannya seperti yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Setelah kita mengetahui siapa setan, bab berikutnya akan menyingkapkan asal-usulnya sebagai Lucifer dan bagaimana kemuliaan merusakkannya hingga ia menjadi musuh terbesar Tuhan dan manusia. Sebelum dikenal sebagai setan, musuhnya disebut Lucifer, dan kisahnya merupakan salah satu kisah paling tragis dan penuh teka-teki dalam kitab suci. Lucifer diciptakan oleh Tuhan dengan kemuliaan yang tak tertandingi. Dia adalah seorang kerub yang diurapi, dikaruniai kesempurnaan, kebijaksanaan, dan keindahan. Namanya berarti pembawa cahaya, dan ia menduduki posisi terkemuka di surga, dekat takhta Tuhan. Dalam kitab Yehezkiel 28, 12-17, kita menemukan gambaran yang menakjubkan tentang kemuliaannya sebelum kejatuhan. Engkau adalah meterai kesempurnaan, penuh hikmat dan keindahan. Engkau berada di Eden, taman Allah. Engkau sempurna dalam segala jalanmu sejak hari penciptaanmu, sampai ditemukan kejahatan padamu. Namun, apa yang terjadi dengan makhluk cahaya ini? Lucifer membiarkan dirinya dikonsumsi oleh keinginan untuk menjadi setara dengan Tuhan. Dia tidak hanya ingin melayani, dia ingin memerintah. Yesaya 14:13-14 menyingkapkan niat rahasianya. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ambisinya ini membawanya pada kehancuran. Lucifer tidak hanya diusir, ia juga diusir dengan kejam dari surga. Yesus dalam Lukas 10:15-18 menegaskan, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kejatuhan Lucifer bukan sekadar penurunan rohani. Itu adalah awal dari perang tak kasat mata yang berlanjut hingga hari ini. Dia tidak jatuh sendirian. Sepertiga malaikat mengikutinya dalam pemberontakannya. Wahyu 12:4. Menjadi setan yang saat ini bertindak atas perintahnya dalam perang rohani yang terus-menerus melawan umat manusia. Transformasi Lucifer menjadi setan mengajarkan kita sesuatu yang mendasar. Bahkan orang tertinggi pun bisa jatuh ketika mereka membiarkan kesombongan mendominasi hati mereka. Dan dengan kesombongan yang sama, keinginan untuk menjadi seperti Tuhan, dia mencobai Yesus di padang gurun. Namun, sebelum mengusulkan agar Yesus mengubah batu menjadi roti atau melemparkan dirinya dari bait suci,
setan menggunakan strategi yang bahkan lebih licik. Di padang gurun, setelah 40 hari berpuasa dan berdoa, Yesus secara fisik lemah tetapi waspada secara rohani. Dan pada saat itulah musuh memilih untuk menyerang. Iblis tidak muncul dengan kekerasan atau ketakutan. Dia mengajukan beberapa proposal, rayuan, perangkap yang disamarkan sebagai solusi. Godaan-godaan ini tidaklah acak. Masing-masing dari mereka menyingkapkan strategi mendalam yang masih digunakan setan terhadap kita saat ini. Mari kita menganalisisnya. Godaan pertama, jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Matius 4:3. Di sini setan menyerang kebutuhan fisik, rasa lapar. Namun racun yang sebenarnya tersembunyi dalam kalimat, jika engkau anak Allah. Kalimat tersebut mencoba untuk menabur keraguan tentang identitas Yesus. Ini adalah taktik yang sama yang digunakannya terhadap Hawa. Benarkah itu yang dikatakan Tuhan? Setan ingin Yesus membuktikan nilainya melalui tindakan, bukan melalui iman. Saya ingin dia menggunakan kekuatan ilahinya untuk memuaskan keinginan duniawi. Seberapa sering kita tergoda untuk membuktikan harga diri kita melalui prestasi, penampilan, atau kesuksesan materi. Yesus dengan tegas menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4:4. Godaan kedua, jatuhkanlah dirimu dari sini, karena ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memberi perintah kepada malaikat-malaikatnya. Matius 4:6. Setan membawa Yesus ke puncak bait suci, tempat suci, dan menggunakan kitab suci sendiri untuk mencoba menipu dia. Ini menunjukkan tingkat kecanggihan musuh. Ia mengetahui Alkitab dan memanipulasinya. Di sini dia menyarankan, tunjukkan bahwa Tuhan bersamamu. Melakukan sesuatu yang spektakuler, melompat, dia akan melindungimu. Inilah godaan tontonan, manipulasi iman. Berapa banyak orang dewasa ini mencari tanda, sensasi, mukjizat, bukan karena iman, tetapi karena kesombongan rohani? Yesus menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius 4:7. Godaan ketiga, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Matius 4:9. Sekarang setan memperlihatkan semua kerajaan dunia, kemuliaan, kekuasaan, kekayaan. Dan ia menawarkan segalanya dengan satu syarat, menyembahnya. Inilah godaan yang paling langsung, penyembahan yang dipertukarkan, jiwa yang dijual. Tanggapan Kristus merupakan pelajaran objek tentang cara menggunakan kitab suci, cara berdiri teguh, dan cara mengenali penipuan rohani. Dan di atas segalanya, dia menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan lebih penting daripada kelegaan sesaat apapun. Dia memilih salib, bukan jalan pintas, kehendak Bapa, bukan kenyamanan pribadi. Tindakan membiarkan dirinya tergoda sebenarnya merupakan demonstrasi kuat akan kasih dan kepemimpinan rohani. Dia menunjukkan kepada kita jalannya dan membuktikan bahwa hal itu mungkin untuk diatasi. Dan sekarang, setelah kita memahami tujuan dari godaan, mari kita telusuri bagaimana Yesus melawannya dan bagaimana kita dapat melakukan hal yang sama dalam pertempuran rohani kita sendiri. Dalam ketiga godaan itu, Yesus menanggapinya dengan cara yang sama, dengan firman Tuhan. Dia tidak meninggikan suaranya. Dia tidak berdebat dengan setan. Dia tidak mencoba membuktikan apapun dengan mukjizat. Dia hanya menyatakan, sudah tertulis. Hal ini menyingkapkan kepada kita sebuah prinsip abadi. Alkitab lebih dari sekadar buku, ia adalah pedang. Efesus 6:17 mengatakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketika musuh datang dengan keraguan, Yesus menjawab dengan kebenaran.
Ketika menyangkut manipulasi, Yesus menanggapinya dengan keseimbangan. Ketika datang rayuan, Yesus menanggapinya dengan kesetiaan. Setiap jawaban yang diberikan Kristus diambil dari kitab Ulangan, kitab yang merangkum hukum Allah dan perjanjian dengan umat-Nya. Yesus tidak hanya mengetahui kitab suci, Dia menjalaninya. Dia tidak menggunakan firman untuk memberi kesan, digunakan untuk melawan. Dan inilah sesuatu yang mendalam. Setan tidak takut pada agama. Ia takut kepada orang-orang yang mengenal firman dan hidup berdasarkan firman itu. Banyak orang dewasa ini menghadapi godaan, tekanan, dan pertempuran rohani tanpa persiapan sedikit pun. Mereka berperang tanpa senjata, mencoba menang dengan berteriak, dengan emosi, atau dengan kemauan keras. Namun Yesus menunjukkan kepada kita, kekuatan rohani yang sejati datang dari ketaatan pada firman, bukan dari kekuatan manusia. Itulah sebabnya Dia menang, karena Dia penuh dengan firman dan kosong dari kesombongan. Dan jika Anda ingin menang juga, Anda perlu mengisi diri Anda dengan kitab suci. Bukan sekedar membaca sebagai ritual, melainkan mempelajari, menghafal, menerapkan. Godaan itu berakhir ketika Yesus menjawab dengan keyakinan dan otoritas. Enyahlah iblis. Matius 4:10. Dan Alkitab berkata, lalu iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Matius 4:11. Firman itu membawa pembebasan. Firman itu membawa pembebasan. Firman itu membawa kemenangan. Banyak orang beranggapan peperangan rohani merupakan sesuatu yang mistis, jauh, dan hanya diperuntukkan bagi pemimpin agama atau pendoa syafaat. Tetapi kenyataannya adalah kita semua terlibat dalam konflik tak kasat mata ini setiap hari, dengan setiap keputusan, dengan setiap godaan. Godaan yang dialami Yesus di padang gurun bukan sekadar satu kejadian yang terisolasi. Dia adalah manifestasi pertempuran kuno antara kerajaan Tuhan dan kekuatan kegelapan. Dan lebih dari itu, Dia adalah model praktis tentang bagaimana perang ini terjadi dan bagaimana kita dapat memenangkannya. Pertama, kita belajar bahwa peperangan rohani terjadi pada saat-saat kelemahan. Yesus lapar, sendirian, dan sangat lelah secara fisik. Tepat pada saat-saat seperti ini, saat kita lelah, frustrasi, cemas, musuh pun menyelinap menyerang kita. Kedua, peperangan rohani bersifat mental dan rohani, bukan fisik. Tidak ada senjata manusia yang dapat mengalahkan iblis. Ini bukan masalah kekuatan atau keberanian duniawi, tetapi masalah kebijaksanaan, iman, dan ketekunan dalam firman. Ketiga, musuh bersifat strategis, tidak impulsif. Setan mempelajari Yesus, Dia memilih waktu yang tepat, menggunakan kata-kata yang tepat, dan menyajikan godaan yang tampaknya masuk akal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua yang baik berasal dari Tuhan. Kadang-kadang godaan datang menyamar sebagai berkat, kesempatan, atau bahkan jawaban doa. Tetapi jika godaan itu menjauhkan kita dari Tuhan, maka itu adalah jebakan. Efesus 6:12 mengingatkan kita, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perang ini nyata, dan itu terjadi sekarang dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, dalam keputusan yang Anda buat. Namun, inilah kabar baiknya. Yesus telah memenangkan peperangan ini bagi kita. Dia menyingkapkan musuh, mengungkapkan strateginya, dan meninggalkan bagi kita persenjataan lengkap untuk melawan perlengkapan senjata Allah. Godaan yang dihadapi Yesus di padang gurun bukan sekadar tontonan rohani. Itu adalah panduan bertahan hidup bagi kehidupan Kristen kita. Dan hari ini, lebih dari sebelumnya, kita perlu belajar darinya cara melawan kejahatan dan hidup dalam kemenangan. Berikut ini adalah 5 pelajaran praktis dan dahsyat
yang dapat Anda terapkan mulai sekarang. 1. Penuhilah firman sebelum kosong dari dunia. Banyak orang ingin meninggalkan dosa, tetapi mereka tidak memberi makan jiwa mereka dengan kebenaran. Yesus menang bukan karena ia berpuasa, tetapi karena ia penuh dengan kitab suci. Bukanlah religiusitas yang mengalahkan iblis, melainkan pengetahuan akan firman Tuhan yang hidup dan terapan. Pelajari Alkitab setiap hari. Mulailah dengan Matius, Mazmur, dan Amsal. Hafalkan ayat-ayat kunci untuk digunakan saat godaan datang. 2. Kenali suara-suara. Tidak semua ide bagus datang dari Tuhan. Iblis menawarkan roti, perlindungan, dan kekuasaan. Tak satu pun dari hal ini yang buruk di mata manusia. Namun semua ini harus dibayar dengan harga menjauh dari Bapa. Selalu tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membuatku lebih dekat dengan Tuhan atau malah menjauh? Berkat sekalipun dapat berubah menjadi kutukan jika merupakan jalan pintas di luar kehendak Tuhan. 3. Tegurlah dengan penuh wibawa, bukan rasa takut. Yesus tidak berdebat, dia tidak memohon. Dia berseru, "Enyahlah dari sini, setan." Wewenang ini tersedia bagi setiap orang yang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika godaan datang, ucapkanlah dengan lantang, "Saya menolak kebohongan ini atas nama Yesus." Ada tertulis. Nyatakan firman dengan iman dan musuh akan lari. 4. Jangan berjuang sendirian, kuatkan kehidupan rohanimu setiap hari. Yesus berpuasa, berdoa, mempersiapkan diri secara rohani. Dia mengajarkan kita bahwa peperangan rohani membutuhkan keteguhan, disiplin, dan kewaspadaan. Bergabunglah dengan gereja, bersekutu dengan saudara seiman, carilah mentor rohani. Prajurit yang terisolasi adalah mangsa yang empuk. 5. Ingat, setiap godaan memiliki tanggal kedaluwarsa. Setelah kemenangannya, para malaikat datang dan melayaninya. Godaan itu cepat berlalu, tetapi kesetiaan mendatangkan pahala yang kekal. Jangan menyerah. Jika kamu terjatuh, bangunlah. Jika Anda tergoda, tolaklah. Yesus telah menang dan dalam namanya, Anda juga bisa menang. Godaan Yesus di padang gurun lebih dari sekadar episode konfrontasi rohani. Itu adalah pelajaran hidup tentang cara mengalahkan kejahatan dengan iman, ketaatan, dan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menghadapi musuh fiktif atau pertempuran simbolis. Setan yang sama yang mencobai Yesus di padang gurun masih berusaha hingga saat ini untuk merusak pikiran kita, hati kita, dan jalan kita. Namun kabar baiknya adalah teladan Kristus memberi kita semua senjata yang kita perlukan untuk menang. Dia mengajarkan kita untuk menggunakan firman sebagai pedang, doa sebagai perisai, kepatuhan sebagai pertahanan, dan iman sebagai bahan bakar. Kemenangan bukan milik mereka yang sempurna, tetapi milik mereka yang tekun. Mereka yang bangkit lagi meski terjatuh. Bahwa sekalipun tergoda, mereka tetap teguh. Bahwa bahkan di tengah gurun, mereka tidak menjual jiwa mereka demi roti, kekuasaan atau gengsi. Dalam Yakobus 4:7 tertulis, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Dan dalam Wahyu 2:10, sebuah janji yang mulia menanti kita. "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Mengawasi, berdoa, kuatkan dirimu dalam firman, dan jangan pernah menegosiasikan keyakinanmu. Jika Yesus menang, Anda pun bisa menang. Dan ketika semua ini berakhir, mahkota kehidupan akan menanti mereka yang tetap setia. Apakah Anda menyukai video ini? Jadi tinggalkan like Anda, bagikan dengan teman-teman Anda, dan komentar di bawah. Saya memilih untuk melawan dengan firman. Berlanggananlah saluran ini untuk mendapatkan kajian yang lebih mendalam seperti ini. Dan bersama-sama, kita akan bertumbuh dalam pengetahuan dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa di video berikutnya.
Semoga Tuhan menguatkanmu dalam semua perjuanganmu.